sangat-sangat berpahala ya. Apapun yang kita lakukan, kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, itu ya bobotnya bobot pahala yang Pahala ya. sangat besar lah, Masya Allah ya. Berarti gitu. rugi banget kalau orang yang belum nikah ya, Ustaz? Nah, itu dia, harus segera tuh. Sampai ketika Aisyah cemburu itu, orang yang pelayan yang bawa makanan tadi itu, pakai piring itu, tangannya ditepok sama Aisyah. Ya Allah. Piringnya jatuh, pecah, makanannya tercecer. Ketika Allah mengatakan laki-laki itu qawwam 'alan nisa, Mm-mm, itu laki-laki atau suami yang kayak gimana sih? mm-mm. Ya kan penjelasan paling gampangnya gambarannya kan Rasulullah kan. Betul betul. Kan Contohnya Rasul dari Rasulullah. Ya iya kan Rasulullah Al-Qur'an berjalan Iya gitu kan. betul. Nah ini Rasulullah kayak gini. Berarti Rasulullah nggak patriarki ya? Ya jelas enggak lah, enggak jauh banget itu. Jauh banget berarti. Enggak mungkin begitu. Buktinya begitu kan Rasulullah Iya kan. iya. Iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gue mau nanya nih, Ya. tentang rumah tangga nih. Mhm. Alhamdulillah gue sekarang udah jadi suami, Ustaz. Mhm. Nah, kadang suka bingung, Ustaz, cari role modelnya itu siapa, Ustaz, gitu. Mhm. Nah, kira-kira menurut antum, Ustaz, nih, role model menjadi suami itu siapa sih kira-kira? Nah, ini menarik ya. Jadi gini, sebenarnya role model sebagai suami yang ideal Yang gitu ya, ideal, betul. atau rumah tangga yang ideal seperti apa Mhm, gitu, itu sebenarnya gampang kok, deket sama kita gitu. Nggak perlu jauh-jauh kita nyarinya gitu, mhm dan mhm. nggak perlu bingung juga gitu. Iya iya. Kenapa? Karena orangnya adalah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu udah sebagai role model yang paling ideal, contoh ideal. Pertama, rumah tangga beliau, dan kemudian yang kedua secara spesifik, beliau sebagai seorang laki-laki ya, dalam Mhm. rumah tangga itu, sebagai seorang suami, beliau adalah contoh suami yang paling ideal dan sangat ideal. Mmm, Jadi kita nggak usah bingung-bingung nih nyari siapa ya mhm. kira-kira sosok inspiratif sebagai seorang Suami, suami yang bisa gua ikutin ikutin gitu ya. ya. Jadi contoh gitu Jadi kan. contoh gitu ya. Apa nih, Ustaz, contohnya, salah satunya, Ustaz? Nah, tapi sebelum masuk ke contohnya nih ya, gue pengen coba menjelaskan singkat aja nih, relevansi kenapa kita harus, menyontoh, menjadikan Rasulullah sebagai inspirasi ya. Mhm. Spesifik beliau sebagai seorang Suami. suami gitu ya. Heeh. Pertama, jelas dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah teladan kita. Mhm. Nah, ketika Allah mengatakan Rasulullah sebagai seorang teladan gitu ya, ya kita harus melihat Rasulullah ini dalam banyak sisi. Mhm. Ya beliau sebagai seorang pemimpin, kepala negara gitu kan, sebagai seorang teman, kan beliau juga punya sahabat, sebagai seorang anak misalnya, beliau adalah anak yang punya orang tua misalnya gitu ya. Mhm. Terus ini dia yang menarik, beliau juga sebagai seorang suami bagi istri-istrinya. Istri-istrinya banyak gitu? Iya, artinya kan memang harus dilihat nih, Rasulullah harus dilihat sebagai seorang suami juga harus menjadi teladan kita kan. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu kan memang beliau punya banyak istri ya, banyak istri. Nah, di satu sisi beliau punya banyak istri, tapi di satu sisi ini di sisi lain memang ini ya semacam mungkin kasih sayang Allah buat kita gitu ya. Mhm. Bahwa beliau itu sebagai seorang teladan gitu ya, dalam posisinya sebagai suami, istri-istri beliau yang banyak ini itu sangat beragam. Beragam dalam arti apa? Secara usia. Mhm. Usianya ada yang muda, ada yang sudah matang, ada yang di antara keduanya. Secara latar belakang keluarga, nasab itu juga bermacam-macam. Artinya ada yang berasal dari Quraisy atau yang berasal non Quraisy gitu ya. Yang dari Quraisy saja nanti juga bermacam-macam gitu kan. Kan kalau kabilah-kabilah itu bisa dibilang, oh ini mungkin keluarga bangsawan gitu Mmm, kan. Oh ini keluarga silsilahnya lah ya? silsilahnya kan gitu. Heeh. Nah, begitu juga watak mereka atau sifat istri-istri Rasul juga beragam. Oh, Ada yang tegas, ada yang memang periang, suka bercanda gitu ya. mhm. Dan macam-macam lah begitu ya. Intinya macam-macam gitu ya. Bahkan latar belakang ayah-ayah mereka gitu ya, latar belakang keluarga istri-istri Rasulullah bermacam-macam. Ada yang ayahnya itu merupakan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kan kalau Ibunda Aisyah, bapaknya siapa? Abu Abu Bakar. Bakar. Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Begitu juga Hafsah. Mhm. Hafsah istri Rasulullah, bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Nah, tapi ada juga istri Rasulullah yang bapaknya itu, ibarat kata mertuanya gitu ya, Mhm. itu adalah orang yang
paling keras memusuhi oleh Rasulullah. Benci apa gimana nih? Ia benci dan memusuhi secara keras Rasulullah. Contohnya misalnya Ibunda Sofiyah. Ibunda Sofiyah itu binti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu berarti kan bapaknya Sofiyah ya. Iya bapaknya. Mertuanya Rasulullah berarti. Mertuanya Rasulullah. Iya. Huyai bin Akhtab itu adalah tokoh Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah. Paling keras memusuhi Rasulullah. Artinya sampai memerangi dan seterusnya. Nah, tapi ini menariknya nih, Rasulullah SAW dengan beragam model istrinya itu Rasulullah tuh bisa gitu menjadi suami yang baik, bisa bisa memberikan perhatian, bisa mengakomodir, menyikapi seluruh istri-istrinya dengan yang berbeda-beda ini, yang beragam ini. Nah, makanya ini relevan nih. Artinya kadang kan kita misalnya gitu ya, pengen menjadikan seseorang selain Rasulullah misalnya gitu ya, sebagai teladan nih, inspirasi gitu. Tapi kan masalahnya lah istri dia mah cuma satu. Karakternya itu aja. Beda dengan mungkin istri kita gitu kan. Nah, kalau istri Rasul dengan beragam-beragam gini ya kita bisa mengambil ini ini memang istrinya tuh karakternya mirip nih sama istri gue gitu kan. Berarti cara nyikapinya gimana gitu kan. Gimana kan gitu kan. Nah, itu dia, itu menariknya kan begitu. Itu relevansi kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Spesifiknya sebagai seorang suami. Ini kita buat yang laki-laki gitu ya. Ini penting banget. Penting banget berarti. Kesimpulannya berarti kenapa kita harus mencontoh atau meneladani Rasulullah SAW karena beliau menjadi seorang suami. Bukan cuma suami doang, tapi dengan kesibukan beliau yang banyak banget, beliau masih bisa meluangkan waktu untuk keluarganya, untuk para istri-istrinya dan menyikapi semua karakter istri-istrinya gitu. Dan ya kita aja yang punya istri satu, tahu lah ya. Nah, kayak gimana. Nah, itu dia. Nah, menariknya nih kalau kita pelajari lebih jauh, lebih dalam nih ya, kehidupan rumah tangga Rasulullah gitu ya. Itu kita bisa melihat banyak sisi nih. Banyak contoh-contohnya. Apa salah satunya apa nih Ustaz kita? Nih, kita akan kupas satu-satu coba gitu ya. Yang pertama, Rasulullah itu kehidupan rumah tangganya itu kehidupan rumah tangga yang ya sifatnya manusiawi lah. Artinya seperti layaknya manusia biasa. Iya. Kan kadang kita melihat Rasulullah gitu ya. Selama ini melihat Rasulullah, ya kan beliau Rasulullah. Iya, benar. Utusan Allah gitu ya. Nabi gitu kan. Ya, tetap beliau kalau masuk ke rumah, pulang ke rumah, berinteraksi dengan istri-istrinya, ya seperti manusia biasa. Dalam arti begini, contohnya begini ya. Rasulullah itu dalam rumah tangga beliau, ya terkadang ada marahnya gitu ya, ada emosinya gitu ya. Terus kadang kalau ada istrinya yang salah, beliau diemin, atau sebaliknya kalau istrinya merasa Rasulullah ada suatu hal yang ya gimana lah gitu ya, itu didiemin juga sama istrinya. Dan itu memang diberikan kesempatan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan keluasan kepada para istrinya untuk mengekspresikan emosinya, mengekspresikan kecemburuannya dan seterusnya. Berarti dikasih space ya? Dikasih ruang itu. Dalam arti gini, contohnya begini ya. Ini menarik nih. Suatu hari Abu Bakar itu berkunjung ke rumah Rasulullah. Ke rumah Rasulullah itu maksudnya ke rumahnya Ibunda Aisyah ya. Kan setiap istri punya rumah gitu ya. Abu Bakar mau ke rumahnya Aisyah lah gitu ya. Kan anaknya sendiri gitu ya. Ketika Abu Bakar mau masuk ke rumah, Abu Bakar dari luar itu sudah mendengar suara Aisyah yang sedang suaranya meninggi di hadapan Rasulullah. Lagi ada percekcokan kali ya? Ya ibarat kata ya normal lah. Ada hal-hal yang mungkin sedang dibicarakan atau apa gitu ya. Nah, mendengar suara Aisyah meninggi, Abu Bakar langsung masuk rumah itu. Dalam arti dia nggak terima, bahaya nih. Ini kan Rasulullah. Iya, paham. Ini kalau naikin suara di depan Rasulullah bagaimana gitu kan? Bisa kalau Rasulullah murka, Allah murka loh. Kan gitu kan. Makanya Abu Bakar itu hampir udah begini nih. Udah mau menempeleng, udah mau menampar anaknya sendiri Aisyah gitu kan. Tidakkah engkau sadar engkau telah meninggikan suaramu di hadapan Rasulullah kan gitu kan. Mau ditempeleng. Sama Rasulullah SAW itu ditahan. Abu Bakar ditahan tangannya. Jangan sampai nempeleng lah, dalam arti begitu. Iya. Nah, kemudian Abu Bakar tuh keluar rumah gitu kan. Dan dia bilang, Rasulullah bilang ke Aisyah,
Coba engkau lihat bagaimana aku telah menyelamatkanmu dari laki-laki tadi, maksudnya ayahmu gitu Ayahnya, kan. iya. Nah, artinya kan Rasulullah memaklumi Aisyah ada masalah, ada sesuatu yang membuat dia meninggikan suaranya, nggak masalah kata menurut beliau begitu kan. Di satu sisi Abu Bakar melihat, wah jangan sampai meninggikan Iya, suara gitu. Tapi iya. Rasul memberikan keluasan itu gitu loh. Yang memberikan kesempatan untuk istri-istrinya untuk berekspresi gitu Untuk kan. berekspresi gitu ya. Iya, iya. Selama itu memang eh, Batas wajar. ekspresi yang wajar Hmm, dalam arti nggak sampai melanggar syariat gitu ya dan seterusnya kan gitu ya. Nah, mm-mm, contoh lainnya begini. Pernah suatu kali Rasulullah lagi-lagi di rumah Aisyah dan waktu itu lagi ada beberapa sahabat juga yang sedang berkunjung gitu kan. mm-mm. Nah, ada salah seorang istri Rasulullah yang lain selain Aisyah gitu ya. Itu mengirim makanan pakai nampan lah Iya, bahasanya atau iya. pakai piring gitu kan. Nah, ada seseorang yang diperintahkan oleh istri Rasulullah itu untuk membawa nampan berisi makanan ke rumahnya Aisyah. Ya biar dimakan gitu kan jadi hidangan di situ gitu. Aisyah cemburu. Ya namanya perempuan. Ya, namanya perempuan, Iya. ini kan wilayah Iya, kekuasaanku, iya. kenapa ada Kamu ngirim wanita makanan ke aku. lain? Iya, Iya iya, gitu iya. kan. Sampai ketika Aisyah cemburu itu, orang yang pelayan yang bawa makanan tadi itu pakai piring itu, tangannya ditepok sama Aisyah. Ya Allah. Piringnya jatuh, pecah, makanannya tercecer. Tapi di sini menariknya, Rasulullah SAW itu cuman sekedar ngomong begini. Beliau berusaha menenangkan suasana dalam arti gini. Ibu kalian kan istri Rasul itu kan Mm, ibunda kaum mukminin gitu kan. mm. Ibunda orang beriman gitu kan. Ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Terus Rasulullah apa namanya ngumpulin pecahan piring, makanannya dimakan diambil lagi terus dihidangkan. Ayo makan makan udah biasa saja makan saja gitu. Pembantu tadi ditahan sama Rasulullah sampai selesai makan. Rasulullah ngambil piring dari rumahnya Aisyah. Nih piringnya tadi menggantikan piring yang tadi dipecahkan, yang Ah, tadi pecah gitu kan. iya, iya. Berisi makanan juga gitu. Kan piring harus diganti dengan piring, makanan harus diganti dengan Makanan. makanan kan Iya. gitu. Tapi menariknya, kata Aisyah yang menceritakan, ini kan yang menceritakan Aisyah. Kata Aisyah apa? Aku tidak melihat wajah Rasulullah berubah. Dalam arti ketika aku cemburu dan aku mengekspresikannya dengan hal tadi, Rasulullah tuh nggak marah gitu loh. Hmm. Rasulullah memaklumi. Orang-orang yang ada di sekitar situ juga melihat tidak ada perubahan di wajah Rasulullah. Artinya, ya Tidak ada ekspresi yang marah atau gimana gitu. enggak. Beliau Hmm, memaklumi aja. Namanya istri kadang cemburu, kadang hmm. apa gitu kan. Enggak masalah. Itu Rasulullah itu begitu. Artinya beliau memberikan ruang kepada istri-istrinya untuk mengekspresikan Iya. emosinya. Setiap kejadian kali ya, Hmm, apapun itu yang terjadi pada istrinya, Rasulullah SAW menyikapinya dengan tenang, dengan tenang. baik gitu kan. Iya, Selama itu mungkin tidak berlebihan segala macam kali iya. ya. Kan masalahnya gini ya, kadang kita menganggap istri itu harus taat sama suami sehingga sampai nggak boleh begini, nggak boleh, Mhm, harus nurut, harus taat banget, mmm. kan begitu Iya, kan? iya. Kadang kan begitu. Tapi buktinya Rasulullah coba. Mmm, Artinya Rasulullah memberikan ruang Masya Allah ya. untuk istri-istrinya untuk mengekspresikan emosinya gitu. Iya, apalagi sekarang Sat. Nah, sekarang begini, Rasulullah SAW juga ketika hidup dengan istri-istrinya, Mhm, ketika berada berada dalam rumah lah katakan gitu ya. Rasulullah itu memposisikan dirinya memang sebagai suami. bukan sebagai jabatan yang di luar sana gitu? Iya, bukan sebagai seorang pemimpin. Kan beliau Mmm, sebenarnya kan iya, iya. pemimpin umat kan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku itu adalah penghulu atau pemimpin seluruh manusia. Mhm, Nanti di hari kiamat kan begitu. mhm, Rasulullah yang akan memimpin seluruh manusia yang akan masuk surga pertama kali itu Rasulullah sebelum manusia-manusia lainnya lah mhm. gitu kan. Bahkan beliau di antara nabi-nabi yang lain kan beliau adalah yang paling utama gitu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Tapi Rasulullah ketika masuk ke rumah berinteraksi dengan istri-istrinya, ya Rasulullah benar-benar memposisikan dirinya sebagai seorang suami. Masya Allah ya. Bahkan, nah ini dia menarik. Ibunda Aisyah tuh pernah ditanya. Ya namanya para sahabat itu mau tahu lah, para sahabat atau tabi'in gitu kan. Mhm, Mau tahu sebenarnya Rasulullah kalau lagi di di rumah. dalam rumah tuh Mhm, ngapain sih gitu kan. Nah, yang tahu kan istri-istrinya kan. Makanya mhm. ditanya kepada istri-istri Rasulullah kan, contohnya Aisyah gitu. Apa kata Aisyah? Beliau kalau di dalam rumah itu adalah orang yang
paling lembut dan paling mulia akhlaknya. Hmm. Kemudian beliau itu seperti lelaki pada umumnya gitu ya. Dan beliau itu di dalam rumah banyak tersenyum dan juga banyak tertawa. Dalam arti apa namanya? Beda banget di luar sama di dalam berarti. Ya nggak beda juga. Dalam arti beliau ketika bersama istrinya tuh nggak kaku gitu loh, nggak serius gitu kan. Yang maksudnya nggak beda kayak di kerjaan gitu, nggak sama kayak di kerjaan lah gitu. Kalau enggak, kalau beliau di luar rumah juga beliau mah biasa dalam arti. Tapi kan begini, di luar rumah itu di pandangan para sahabat Rasulullah itu kan sangat berwibawa gitu loh, sangat berwibawa gitu kan. Tapi kalau di dalam rumah masa beliau segini nggak pernah senyum gitu kan, kaku. Enggak, Rasulullah banyak tersenyum, banyak tertawa gitu. Layaknya manusia pada umumnya. Artinya di situ ada candaan dengan istrinya, ada obrolan-obrolan yang hangat dan romantis gitu kan. Bahkan beliau ikut membantu pekerjaan rumah tangga. Poin. Kalau misalnya ada sendal beliau yang ibarat kata rusak gitu ya, copot lah ya, copot gitu kan, itu beliau perbaiki sendiri. Ada apa namanya, bajunya, pakaiannya yang robek, beliau jahit sendiri. Artinya beliau itu benar-benar apa ya? Kan mungkin kita kepikiran begini lah, emang Aisyah keberatan mengerjakan pekerjaan rumah tangga sampai Rasulullah harus ikut bantu gitu kan. Kan padahal rumah Rasulullah itu nggak kecil-kecil banget yang kayak kita bayangin gitu. Tapi nggak gede-gede juga gitu loh. Tapi Rasulullah itu ikut membantu, ikut apa ya? Ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi ketika seakan-akan gini, Rasulullah ketika ikut serta dalam pekerjaan rumah tangga, seakan-akan beliau itu bukan hanya sekedar ingin meringankan pekerjaan rumah tangga istrinya, tetapi justru beliau ingin menyampaikan pesan, ini rumah kita bersama. Masya Allah. Ini kehidupan rumah tangga kita bersama. Ya berarti aku juga harus hadir kan? Harus ikut andil. Dan ketika pesan itu terdeliver ke istri juga merasa dihargai kan? Merasa dihormati. Jadi merasa nyaman juga, Ustaz. Merasa nyaman, merasa diajak hidup bareng. Ini emang kehidupan kita bareng-bareng. Kenapa harus sendiri-sendiri? Ibarat kata kan begitu kan? Nah ini penting nih, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Iya. Tapi ini apa ya? Kalau zaman sekarang ya, maksudnya kalau laki-laki yang nggak ngebantuin istrinya di rumah tangganya ataupun ngerjain sesuatu lah di rumah gitu, disebutnya patriarki, Ustaz. Ketika kita membahas ini gitu ya, menurut gua ini menjadi jelas ketika kita membaca dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Atau ayat yang berbicara tentang rumah tangga tuh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sakinah mawaddah warahmah lah gitu. Ini kan kita jadi kebayang nih ketika Allah mengatakan laki-laki itu qawwam 'alan nisa, itu laki-laki atau suami yang kayak gimana sih? Ya kan penjelasan paling gampangnya gambarannya kan Rasulullah kan. Betul. Kan dari Rasulullah. Ya iya kan Rasulullah, Al-Qur'an berjalan gitu kan. Nah ini Rasulullah kayak gini. Berarti Rasulullah nggak patriarki ya? Ya jelas juga lah. Enggak jauh banget itu. Nggak mungkin begitu. Buktinya begitu kan Rasulullah kan. Nah, kemudian nih menarik juga nih, Rasulullah terkadang juga memberikan nasihat dan mendidik istri-istrinya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemudahan dan penuh rasa cinta. Ini poin penting nih, pendidikan berarti maksudnya. Sangat mendidik Rasulullah. Pendidikannya. Dalam arti gini ya, contohnya gini. Rasulullah kalau kata Aisyah ya, Ibunda Aisyah pernah mengatakan begini. Rasulullah SAW itu biasa sholat malam. Itu rutin beliau lakukan kan. Nah, dan bahkan kan dalam beberapa riwayat disebutkan sholat malamnya Rasulullah itu panjang banget gitu. Nah, jika beliau hendak menutup dengan witir, kan beliau memang kalau sholat malam itu nanti ditutup dengan sholat witir kan gitu kan. Sholat witir selalu menjadi sholat penutup. Ketika beliau hendak menutup dengan sholat witir, beliau membangunkanku, lalu aku sholat bersamanya. Ini cerita apa? Aisyah. Ini Aisyah yang bercerita. Aisyah, iya. Artinya Rasulullah tuh nggak membebani, nggak mendidik, mengajari Aisyah untuk suka sholat malam dengan yang tidak dimampu. Aisyah kan tentu usianya masih muda gitu ya. Tentu kalau diajak sholat malam panjang, tentu kan beliau mungkin dirasa tidak mampu gitu kan. Dalam arti ya masih muda kan gitu kan. Nah makanya Rasulullah
tetap mendidik untuk tetap sholat malam gitu ya. Tapi yang mudah-mudah gitu. Ketika witir udah mau dikit gitu kan, dibangunkan Aisyah, ayo sholat bareng. Begitu tuh caranya, begitu tuh. Jadi tidak mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW yang sholat malamnya panjang gitu. Oh iya, Itu mungkin memberatkan juga kali ya. pasti akan memberatkan. Kalau memberatkan pasti akan jadi bosan atau apalah kan, begitu kan. Nah, begitu juga Rasulullah SAW itu pernah gitu ya, apa bahasanya ya, menasehati dalam arti menegur lah istrinya. Jadi gini, ceritanya begini. Sofia istri Rasulullah nangis. Nah, Rasulullah mendatangi kan. Apa yang membuatmu menangis gitu kan. Sofia bilang, Hafsah tadi berkata kepadaku, mengejekku karena aku itu orang Yahudi kan gitu kan. Kan memang Sofia itu kan Yahudi gitu ya, dari Bani Israel kan gitu, keturunan Yahudi gitu ya. Nah, di sini Rasulullah itu kemudian berusaha untuk menenangkan dan memberikan ketegaran kepada Sofia. Caranya gimana? Rasulullah mengatakan begini, tidak perlu engkau menangis. Kenapa? Karena engkau itu, pertama, engkau adalah putri atau seorang wanita keturunan Nabi. Maksudnya Nabi Harun, kan keturunan Nabi kan, karena dia Bani Israel. Pamanmu adalah Nabi, Nabi Musa maksudnya kan. Musa itu kan kakaknya Harun kan, berarti kan pamannya gitu. Dan engkau kini berada di bawah naungan seorang nabi, dalam arti engkau sekarang juga istri seorang nabi. Lalu apa yang membuat mereka merendahkanmu gitu? Engkau sudah sedahsyat ini kan gitu kan. Keturunan nabi, yaitu Nabi Harun, berarti ibarat kata kalau keturunan itu kan kakek moyangnya, kakeknya atau ayahnya bisa dibilang begitu kan. Pamannya juga Nabi Musa. Sekarang engkau adalah istrinya Nabi, gitu kan, di bawah naungan Nabi. Sudah, engkau nggak perlu menangis. Apa yang buatmu sedih? Nggak perlu dihiraukan, kan begitu kan. Engkau udah sangat luar biasa sekali. Siapa yang punya yang punya privilege ini di antara istri-istriku yang lain kan gitu kan. Nah, itu artinya memberi ketegaran kepada seorang Sofia gitu kan, yang tadi sempat menangis karena disindir, dinyinyirin, diejek lah gitu oleh Hafsah. Tapi Rasulullah kemudian adil juga. Rasulullah menegur juga Hafsah yang tadi sudah mengejek Sofia gitu. Rasulullah mengatakan kepada Hafsah, wahai Hafsah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah itu dalam arti jangan engkau melakukan hal itu lagi gitu. Karena itu bukan bagian dari ketakwaan kan begitu kan. Nah, itu Rasulullah tuh seperti itu. Masya Allah ya. Cara beliau menyikapi istri-istrinya tuh benar-benar soft spoken kalau bahasa sekarang. Nah, bisa dibilang gitu loh kalau kata sekarang gitu ya. Soalnya ada lagi ya sedih, terus disemangatin, tegarin, terus kalau ada yang salah juga ditegurnya tuh bukan tegur gimana gitu maksudnya. Betul, Itu cuma betul. diingatkan untuk bertakwalah kepada Allah. Kan itu maksudnya diingatkan lagi gitu. Itu salah tapi kamu harus bertakwa kepada Allah gitu kan. Betul. Masya Allah ya, soft spoken banget tuh. Terus, nah ini juga menarik nih. Rasulullah SAW itu kehidupan rumah tangganya dipenuhi cinta yang nyata, yang tidak pernah ditutupi. Dalam arti beliau itu ketika mengekspresikan cinta kepada istrinya, itu benar-benar diekspresikan gitu loh. Bukan diam-diam mencintai dalam diam lah. Iya, berarti mengutarakan. Benar-benar mengutarakan dalam arti begini ya. Ini sangat indah banget gitu loh kalau kita bicara tentang bagaimana ekspresi cinta Rasulullah gitu ya. Terkadang kelihatannya sederhana nih. Contoh-contohnya nih, tetapi sebenarnya sangat mendalam sekali gitu. Contohnya begini. Ini mungkin paling populer lah. Contoh ini gitu ya. Rasulullah SAW suatu hari pernah membawakan gelas berisi minuman gitu ya kepada Aisyah. Nah, Aisyah kemudian kan minum. Setelah Aisyah minum, Rasulullah tuh nyari mana tadi bagian yang iya, bekas bibirnya Aisyah gitu kan. Beliau minum dari situ. Suatu hari lagi gitu ya, Rasulullah bawa daging gitu kan, bawa daging. Ya daging itu mungkin ada tulangnya lah gitu kan. Nah, Aisyah kemudian kan makan daging tersebut.
Rasulullah lagi-lagi mencari tadi mana bagian yang habis digigit sama Aisyah gitu kan. Dia gigit dari situ di bagian yang sama gitu kan. Kadang kita hari ini Juji tadi bekas kamu gitu kan. Nah, itu justru kan salah satu bentuk ekspresi cinta gitu kan. Kelihatannya sederhana tetapi sebenarnya itu ada pesan yang sangat mendalam gitu ya. Dan seorang istri pasti akan merasakan wah, berarti aku sangat dihormati, sangat dicintai kan itu kan. Iya kan emang padahal lebih enak tuh kalau misalnya kita apa-apa satu piring berdua gitu kan. Pokoknya enak lah gitu satu sendok nih suap-suapan. Kan satu sendok nih suap-suapan lebih enak gitu kan. Gitu. Memakai bekas pasangan kita lah gitu. Nah, misalnya gitu. Nah, Rasulullah juga pernah menjelaskan gitu ya bahwa nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, kepada keluarganya itu kan nilainya seperti nilai sedekah gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar nafkah itu seperti sebuah kewajiban biasa saja gitu kan. Tapi ini memang ada bobot pahala nilai sedekahnya kan gitu kan. Tapi Rasulullah itu ketika menjelaskan itu, beliau tuh mendeskripsikannya begini. Apa saja yang engkau nafkahkan kepada keluargamu itu adalah sedekah. Bahkan, nah ini dia, sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu juga merupakan nafkah yang bobotnya adalah sedekah. Jadi Rasulullah tuh sampai memberikan gambaran kayak ngasih tutorial gitu loh. Nafkah tuh sedekah untuk keluarga. Nih, gua kasih tutorial ya. Tutorialnya gimana? Nih, sesuap nasi yang engkau bawa, yang engkau berikan, kan sesuap nasi nih, bukan satu piring juga. Hanya sesuap. Sesuap itu kan artinya nyuapin gitu kan. Satu sendok lah ya gitu kan. Kepada istri. Itu nafkah yang memang ada bobot pahala sedekahnya di situ. Insyaallah ya. Artinya nggak usah malu-malu gitu loh. Berarti emang banyak banget kalau dilihat ini ya, cuman satu sendok makan juga udah masuk sedekah. Berarti kegiatan semuanya itu bisa termasuk pahala, Ustaz. Betul. Sangat berpahala itu. Sangat berpahala. Apapun yang kita lakukan, kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, itu ya bobotnya bobot pahala yang sangat besar lah. Masya Allah ya. Berarti rugi banget kalau orang yang belum nikah ya, Ustaz. Nah, itu dia. Harus segera tuh. Karena ketika orang nikah itu berarti dia menambah menambah wadah-wadah, menambah keran-keran untuk mengucur pahala yang sangat banyak. Betul. Kalau orang nggak nikah kan gimana nih? Pahalanya dapat dari mana lagi kan begitu kan? Dia nyari. Ya ini ketika ini menambah pahala, menambah. Kalau tadi kan gampang pahalanya, Ustaz. Tinggal kita ngobrol sama istri, bercanda sama istri, makan-makan sama istri, itu pahala ya. Itu pahala. Masya Allah. Enggak, Rasulullah tetap kekeh. Orang-orang membawa 2 pahala, aku cuma 1 pahala. Haji doang berarti. Haji doang. Kata Rasulullah begini, pahalamu sama kok seperti pahala mereka yang menyebabkan mandi junub itu apa? Apakah menggauli istri, sekedar menggauli istri tanpa keluar air mani, atau keluar air mani dulu baru wajib mandi junub? Berdebat nih para sahabat.